Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karul Nisa, NIM 105721111420, kelas manajemen 20C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul operasi dan produktivitas. Nah, yang pertama itu pengertian manajemen operasi. Sebelum mengetahui pengertian manajemen operasi, sebaiknya tahu pengertian produksi. Nah, produksi adalah suatu kegiatan proses menciptakan barang dan jasa. Ini adalah bagian terpenting dalam operasi. Lalu, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah nilai input menjadi output. Yang kedua, ada namanya fungsi operasi. Nah, seperti yang kita tahu, manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan atau pengendalian. Nah, 4 fungsi tersebut berubah dan menjelma ke dalam operasi menjadi fungsi operasi, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan bahan. Nah, di mana dalam bagian ini kita harus melakukan penetapan kualitas dan juga kuantitas dalam suatu barang dengan memperkirakan pastinya lokasi bahan, harga bahan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada namanya fungsi pengorganisasian. Nah, di mana dalam bagian ini kita harus melakukan penstrukturan baik dalam hal organisasi maupun juga dalam pengerjaannya. Hal ini harus dilakukan agar dalam kegiatan produksi kita mampu mencapai efektifan dan efisiensi. Nah, yang ketiga ada namanya fungsi proses. Nah, di mana bagian ini lebih mengarah ke hal berbau teknis seperti bagaimana cara kita untuk melakukan suatu kegiatan produksi, seperti bagaimana teknik, media, dan lainnya sebagainya dalam melakukan suatu kegiatan produksi. Nah, yang keempat ada namanya fungsi pengendalian atau pengawasan. Nah, di mana dalam bagian ini kita harus melakukan pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan produksi yang kita lakukan dan membuat evaluasi serta penilaian terhadap kegiatan produksi yang telah kita laksanakan. Nah, terus yang kedua itu materi yang kedua itu produktivitas. Nah, di mana produktivitas adalah perbandingan antara output barang dan jasa dibagi input, yaitu sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Nah, peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan dua cara, yaitu pengurangan sementara menjadi output konstan atau sebaliknya peningkatan output sementara menjaga input konstan. Nah, ukuran produktivitas adalah satu cara yang baik untuk menilai kemampuan sebuah negara untuk mendapat memperbaiki standar hidup rakyatnya. Adapun pengukuran produktivitas. Nah, pengukuran produktivitas dapat dilakukan secara sederhana. Sebagai contoh, produktivitas sama dengan satuan yang diproduksi dibagi jam kerja yang dipakai. Nah, perhitungan produktivitas mampu membantu manajer menilai seberapa baik mereka bekerja, tetapi hasil dari keduanya ukurannya mungkin akan berbeda. Nah, ukuran produktivitas multifaktor menyajikan informasi yang lebih baik mengenai pertukaran antar faktor, tetapi terdapat beberapa masalah dalam perhitungannya. Nah, beberapa masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mungkin karena kualitasnya dapat berubah walaupun jumlah input dan outputnya itu tetap. Nah, yang kedua, unsur eksternal dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas pada sistem. Nah, yang ketiga yaitu kurang atau bahkan tidak ada satuan pengukuran yang akurat. Nah, adapun variabel produktivitas. Nah, di mana peningkatan produktivitas bergantung pada 3 variabel produksi berikut ini. Yang pertama tenaga kerja. Nah, di mana peningkatan kontribusi tenaga kerja pada produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja yang lebih sehat.
lebih berpendidikan, dan bergizi baik. Nah, berdasarkan sejarah, sekitar 10% peningkatan produktivitas tahunan dikaitkan dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada namanya modal. Nah, di mana inflasi dan pajak meningkatkan biaya modal serta membuat investasi menjadi mahal. Saat modal yang diinvestasikan per pekerja menurun, produktivitas menurun, manajer menyelesaikan rencana investasi dengan perubahan-perubahan dalam biaya modal. Nah, berkontribusi sekitar 38% dari peningkatan tahunan. Nah, terus yang ketiga yaitu manajemen. Nah, manajemen merupakan faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Nah, manajemen bertanggung jawab memastikan tenaga kerja dan modal digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas, berkontribusi sekitar 52% dari peningkatan tahunan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.